Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran matematika bersama Bulia. Hari ini kita akan belajar mengenai materi baru, yaitu tentang bentuk aljabar. Nah, bentuk aljabar ini akan menjadi materi prasyarat untuk kalian di materi berikutnya dengan topik persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Jadi sebelum ke materi tersebut, kita harus bisa dulu nih mendefinisikan apa sih bentuk-bentuk aljabar. Nah, kita langsung saja masuk ke topik yang pertama, di mana di sini menentukan variabel peubah dan konstanta dari bentuk aljabar. Nah, sebelum kita ke contoh soal, Ibu akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan variabel, apa sih yang dimaksud dengan konstanta. Nah, variabel itu sendiri biasanya disimbolkan dengan suatu huruf kecil ya, dan dia belum diketahui nilainya, maka itu disebut variabel atau peubah. Sedangkan kalau konstanta itu hampir kebalikannya, jadi dia berupa angka yang berdiri sendiri tanpa didampingi dengan variabel. Ya contohnya kalau misalkan variabel ada variabel A, variabel X, variabel Y. Terus kalau konstanta ya biasa seperti 1, 2, 3, 4, 50, 100 dan seterusnya. Nah, itu perbedaan variabel dan konstanta. Selanjutnya kita langsung saja nih masuk ke contoh soal supaya nanti kalian bisa paham dan bisa membedakan apa yang dimaksud dengan variabel dan apa yang dimaksud dengan konstanta. Nah, untuk contoh soal nomor 1 di sini ada 2A dan tentukan variabelnya. Nah, tadi kan sudah disinggung ya bahwa variabel itu adalah suatu yang disimbolkan dengan huruf kecil dan belum diketahui nilainya. Nah, di sini yang menjadi huruf itu adalah variabel A. Jadi untuk soal nomor 1 itu jawabannya adalah A. Nah, untuk nomor 2 di sini soalnya itu adalah 3A tambah B. Nah, tentukan variabelnya ya. Pasti ada variabel A dan ada variabel B. Berarti jawabannya A dan B. Jadi untuk variabel itu sendiri hanya menentukan huruf yang ada pada soal tersebut. Mudah ya. Nah, selanjutnya adalah silahkan untuk nomor 3, nomor 4, nomor 5 itu dikerjakan ya dan menjadi tugas. Untuk bahasan yang kedua, kita akan membahas mengenai menentukan koefisien dari bentuk aljabar. Nah, kita langsung saja masuk ke contoh soal supaya lebih paham ya. Di sini untuk nomor 1, 5 dikurangi 2x. Apa koefisien X? Nah, koefisien X ini merupakan angka yang mendampingi variabel. Jadi kalau misalkan angka yang berdiri sendiri itu dapat kita sebut konstanta, tapi kalau misalkan angka yang mendampingi variabel itu biasanya disebut koefisien. Nah, di soal nomor 1, 5 dikurang 2x berarti koefisien X-nya itu adalah negatif 2. Nah, biasanya dari kalian itu sering nulisnya koefisien dari X 2 Bu, tanpa memperhatikan negatif arah di depannya. Nah, kalau misalkan depannya positif berarti boleh koefisien dari X-nya 2. Tapi kalau misalkan di soal nomor 1 ini kan di depan 2 itu ada tanda negatif. Jadi negatifnya itu harus dibawa gitu. Sehingga kalau misalkan ditanyakan berapa koefisien X, jawabannya adalah negatif 2. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk contoh nomor 2, koefisien X adalah, sama kita lihat di sini variabel X itu yang mana ternyata ada di bagian negatif 5, berarti jawabannya negatif 5. Pun kalau misalkan yang ditanyakannya itu berbeda, misalkan tentukan koefisien dari X kuadrat. Nah, di sini kan ada X saja dan ada X kuadrat. Nah, X kuadrat di sini dimiliki oleh angka 4. Jadi kalau misalkan pertanyaannya diganti jadi berapakah koefisien X kuadrat? Berarti jawabannya 4. Sedangkan kalau misalkan tipe soalnya seperti ini, tentukan koefisien X, berarti jawabannya negatif 5. Jadi tergantung apa yang ditanyakan ya. Oke, silahkan untuk nomor 3, untuk nomor 4, dan untuk nomor 5, silahkan untuk dikerjakan sendiri sebagai tugas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai menentukan konstanta dari bentuk aljabar. Nah, contohnya ini kebalikan dari yang sebelum-sebelumnya ya. Misalkan untuk soal nomor 1 ada 5 dikurangi 2x. Berapakah konstantanya? Seperti yang sudah tadi Ibu sampaikan bahwa konstanta itu adalah suatu angka yang berdiri sendiri gitu tanpa ada variabel yang mendampinginya. Berarti kan kalau di sini negatif 2 itu ada ya variabelnya yaitu X, berarti dia bukan konstanta. Nah, berarti yang disebut konstanta itu adalah yang 5, sehingga untuk jawaban nomor 1 itu adalah 5.
Kita ke contoh soal nomor 2, konstantanya berapa? Nah, jelas ya di sini satu-satunya angka yang tidak memiliki variabel adalah angka 3. Berarti konstantanya adalah 3. Silakan untuk nomor 3, untuk nomor 4, dan untuk nomor 5 dikerjakan sendiri sebagai tugas latihan mandiri. Nah, selanjutnya adalah penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, sama seperti bilangan bulat, di aljabar juga ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, hari ini kita akan bahas ya. Nah, kita langsung saja ke contoh soal. Untuk soal nomor 1 di sini ada 5A tambah 17A. Logikanya kalau misalkan ada variabel, kita jangan sampai pusing gitu Bu, ini jadi gimana menjumlahkannya. Sama aja kalau misalkan kita punya 5 apel ditambah 17 apel, jadi total apel kita berapa? 22 apel. Nah, sama seperti bentuk aljabar, kalau misalkan ada huruf tambahan kalian jangan pusing gitu. Berarti tinggal 5A tambah 17A ya sudah menjadi 22A. Nah, terus contoh yang kedua nih, ada 6 peki ditambah 10 peki, berarti berapa? Tinggal dijumlahkan saja ya, 6 ditambah 10 berarti 16. Nah, untuk pekinya sendiri ini tetap jadi suatu variabel dari koefisien tersebut ya, jadi jawabannya adalah 16 peki. Nah, selanjutnya ini nomor 3, terus nomor 4, dan nomor 5 silahkan dikerjakan sendiri. Nah, catatan ya, untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar ini, kalau misalkan dia ada yang beda variabelnya berarti tidak bisa dijumlahkan. Contohnya, misalkan A ditambah 2B, tidak menjadi 3AB, tapi tetap aja A tambah 2B karena itu sudah beda variabelnya ya. Jadi itu sudah bentuknya sederhana. Kecuali kalau misalkan A ditambah 2A berarti kan menjadi 3A. Tapi kalau misalkan A ditambah 2B itu tidak bisa dijumlahkan karena berbeda variabelnya, seperti itu. Jadi penjumlahan bentuk aljabar ataupun pengurangan itu syaratnya pertama, variabelnya harus sama. Contohnya kan kayak 3 apel tambah 2 jeruk ya, tidak bisa jadi 2 apel jeruk, nggak bisa seperti itu ya, jadi harus tetap dipisah. Nah, silahkan ya, ini sebagai tugas latihan mandiri dikerjakan. Nah, selanjutnya adalah perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar. Contohnya nih, kita langsung saja masuk ke contoh. Di sini ada 4 yang dikalikan A tambah B. Nah, ini dikali silang ya, atau biasanya kalian menyebutnya kali pelangi mungkin ya. Nah, di sini tinggal kita kalikan satu-satu. Pertama 4 kita kalikan dulu dengan A. Nah, kalian bisa lihat ya panahnya, 4 dikali A. Jawabannya adalah 4A. Lalu ditambah 4 dikalikan dengan B, 4B, berarti perkalian 4 yang dikalikan dengan A tambah B jawabannya adalah 4A tambah 4B. Nah, contoh soal nomor 2 nih, ada 8, kita kalikan dulu dengan 2A berarti 16A, lalu dikurang 8 dikalikan dengan 5 yaitu 40, sehingga jawabannya adalah 16A kurang 40. Nah, silahkan untuk nomor 3, untuk nomor 4, dan untuk nomor 5 dikerjakan sendiri sebagai latihan tugas mandiri. Nah, yang terakhir nih di topik bentuk aljabar ini ada perkalian bentuk aljabar suku 2 dengan suku 21. Nah, misalkan gini. Ini contohnya ya, misalkan ada X plus 2 yang dikalikan dengan X plus 3. Nah, caranya satu-satu. Yang X di sini kita kalikan dulu dengan X yang di sebelah kanan. Berarti X kali X jawabannya adalah X kuadrat. Lalu X dikalikan dengan 3 berarti ditambah 3X. Lalu 2 dikalikan X berarti tambah 2X. 2 dikalikan 3 berarti jawabannya 6. Nah, sehingga dari perkalian di atas itu didapat X kuadrat tambah 3X tambah 2X tambah 6. Nah, ini kalau misalkan ada yang ditanyakan boleh ya di chat atau di japri atau misalkan diskusi di grup WhatsApp kalau misalkan masih bingung tentang perkalian silang ini. Nah, terus di sini masih ada nggak yang bisa disederhanakan atau misalkan yang sejenis gitu. Nah, di sini kan ada X kuadrat, terus tambah 3X tambah 2X. Nah, 3X sama 2X ini sejenis gitu, jadi masih bisa disederhanakan. Sehingga jawabannya adalah X kuadrat tambah 5X tambah 6. Nah, itu merupakan bentuk sederhana dari perkalian bentuk aljabar suku 2 ya. Nah, silakan untuk soal nomor 2,
Terus soal nomor 3 dan soal sudah. Ini dikerjakan sebagai latihan mandiri. Nah, ini yang terakhir pembagian bentuk aljabar. Sama seperti perkalian ya, di sini ada pembagian juga. Nah, contoh soalnya di sini ada 12A yang dibagi dengan 4A. Nah, kan kita tahu ya bahwa 12 dibagi 4 itu adalah 3. Terus di sini ada variabel A. Nah, A itu kalau misalkan 1 dibagi 1 jawabannya 1. 2 dibagi 2 jawabannya 1. 3 dibagi 3 jawabannya 1. Pun dengan variabel A yang dibagi A juga jawabannya adalah 1. Jadi bukan A lagi ya. Banyak dari kalian yang misalkan kalau A dibagi A jawabannya adalah A, padahal itu kurang tepat gitu. Nah, jawaban yang benarnya adalah 1. Jadi A dibagi A itu sama dengan 1. Nah, silakan untuk soal nomor 2, soal nomor 3, soal nomor 4 itu dikerjakan sebagai latihan mandiri dan nanti juga dikumpulkan. Nah, kalau misalkan terkait pembagian, Bu, gimana kalau misalkan contohnya itu 12A kuadrat dibagi 4A. Nah, di situ kan 12 dibagi 4 tetap 3. Nah, tapi di sini ada tambahannya ini, yaitu variabel si 12-nya itu A kuadrat. Nah, A kuadrat itu kan dapat kita pecah atau urai menjadi A kali A. Kan A kuadrat berarti A dikalikan dengan A. Nah, kita coret salah satunya, A yang di atas dengan A yang di bawah. Berarti sisa A-nya berapa? 1 ya yang di atas. Berarti jawabannya adalah 3A. Nah, itu kalau misalkan konteksnya seperti itu. Nah, terima kasih ya untuk bentuk aljabar. Kita cukupkan sekian. Kalau ada yang ditanyakan, boleh kita diskusi di grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.